3 tahun 8 bulan, suka-suka, suka-suka, ulang. Hampir 4 tahun bekerja di perusahaan media ternama, membuat saya belajar dunia jurnalistik secara lebih dalam. Termasuk menjalani 2 fungsi sekaligus, yaitu menjadi ibu dari seorang anak laki-laki dan menjadi wartawan di saat yang sama. Awal mula masuk net, hampir gak punya ekspektasi apapun. Namun seiring berjalannya waktu, ekspektasi itu mulai ada. Bermimpi punya satu program yang bisa saya kembangkan sendiri, menularkan inspirasi, menanamkan keyakinan, yang intinya berbagi dengan kreasi. Memang benar bagi saya memandu program berita adalah cita-cita. Tentu dengan konten yang bisa dikemas sesuai dengan jati diri bangsa, tapi dengan gaya khas anak muda. Saya yakin kreativitas bisa digagas tanpa menghilangkan idealisme yang selama ini saya pegang. Namun benar bahwa kesabaran harus dibalut kuat dengan keikhlasan. Di tahun pertama gak ada lagi impian itu. Tapi saya bersyukur karena saya mendapatkan lebih dari sekedar program. Pembelajaran. Mungkin sedikit naif kalau mendengar pernyataan belajar bisa di mana aja termasuk di televisi masa kini. Tapi saya meyakini kalau bukan belajar di sini saya gak bisa berada di titik seperti sekarang. Saya memang bukan koresponden di daerah konflik atau reporter di suatu program kriminal. Saya hanya seorang buruh berita yang kebetulan nongkrong juga di layar kaca yang rindu mencerdaskan anak bangsa melalui setiap konten yang saya buat. Di net saya juga belajar bagaimana bekerja dengan hati, memberikan yang terbaik sebagaimana untuk Tuhan bukan untuk manusia. Hati ini sangat bersyukur bisa berkontribusi menjadi news presenter di sebuah televisi yang membesarkan nama saya. Sehingga saya mempunyai kesempatan untuk menjadi pembicara di berbagai kegiatan yang diadakan baik oleh lembaga pendidikan maupun lembaga negara. Semua pengalaman ada kenangannya masing-masing. Tapi kalau ditanya momen yang paling berkesan, pertama liputan masuk gorong-gorong di Jalan Medan Merdeka. Karena untuk menghasilkan visual terbaik, saya dan tim harus mengatur janji dengan Pemprov agar pasukan oranye bisa diturunkan ke lokasi dengan jumlah tertentu. Termasuk mengurus perizinan untuk masuk ke dalam gorong-gorong ya. Terus live report di Anyer tahun 2018 silam. Saat itu tsunami menimpa kawasan pariwisata tersebut. Air laut memporak-porandakan semua bangunan yang ada di bibir pantai. Teringat saat itu saya harus menahan haus selama lebih dari 7 jam. Karena kondisinya saat itu tidak memungkinkan saya untuk buang air kecil. Ya, semua ada resikonya. Orang bilang jurnalis itu harus rela mendekat di saat yang lain menjauh. Saya juga sempat khawatir kalau ada tsunami susulan, mengingat anak saya masih berusia 2 tahun saat itu. Dan yang gak kalah seru nih, menjadi host iPop. Program berita ringan tapi memiliki nilai informasi yang berbobot, itu pun menjadi cerita menarik tersendiri. Program yang awalnya bukan yang saya impikan, tapi justru di sini saya belajar mengemas, membuat materi liputan semenarik mungkin untuk para bunda, dan membawakan acara dengan cara bertutur. Tergabung dalam sebuah tim, memiliki keluarga baru, lingkungan baru, tentu adalah anugerah. Dan bagi saya, jika saya adalah bunga, maka saya harus bisa mengenal siapa akarnya. Mengenal seluruh keluarga besar net dari pemilik, jajaran direksi, kadif, kadep, IP, produser, para senior, dan teman-teman dari MDP 5 adalah yang paling berharga di sini. Kepada para pimpinan yang saya hormati dan sangat saya kasihi, terima kasih untuk setiap kesempatan, nasihat, dukungan dan kasih sayang yang kerap kali diberikan. Hormat dan doa Anggi selalu beserta kalian. Dan kepada para senior maupun sahabat, terima kasih untuk setiap cerita baik suka maupun duka yang dilewati bersama, untuk tawa dan rentetan air mata, untuk keringat yang terbayar oleh sebuah karya dan untuk kita yang diikat oleh kerjasama serta cinta.
Gak pernah terbayang kalau akhirnya atribut yang menjadi kebanggaan saya ini, seragam, ID card, name tag kembali saya serahkan ke perusahaan. Tapi ingat, ini hanyalah simbol. Karena semua kenangan sudah tersimpan di sini, di hati. Ibarat sebuah shelter bus, kita pernah sama-sama berada di tempat yang sama. Berkeluh kesah karena armada tak kunjung tiba, resah menanti karena waktu tak lagi bisa dikompromi, hingga tertawa untuk alasan sendiri-sendiri. Dan kini saya harus beranjak ke armada yang berbeda. Terima kasih untuk semua rangkaian cerita. Saya Anggi Pasaribu.